Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertemuan hari ini kita bahasannya adalah tentang proses kewirausahaan. Menjadi seorang wirausaha yang berhasil merupakan sebuah proses. Artinya, calon wirausaha melewati beberapa tahapan. Jadi, tidak mungkin kalau ada seorang pebisnis sukses tiba-tiba dia duduk menjadi seorang pemimpin atau menduduki jabatan pimpinan. Kecuali dia berasal dari keluarga yang pebisnis, artinya itu diwariskan. Tapi idealnya seorang pebisnis sukses itu melewati tahapan-tahapan yang bisa mulai dari nol, merintis, kemudian mengembangkan, kemudian mencapai kesuksesan, gitu ya. Tahapan menjadi wirausaha. Yang pertama tahap perkenalan kewirausahaan. Nah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga pekerja atau misalnya karyawan yang bekerja di suatu institusi, maka perlu adanya tahap perkenalan kewirausahaan karena tidak terbiasa dengan yang namanya entrepreneur, biasa digaji, kaum gaji, mendapatkan insentif, mendapatkan gaji gitu. Kalau kewirausahaan maka harus ada pengenalan dulu. Nah, pengenalan pendidikan kewirausahaan ini diantaranya seperti sekarang ini yaitu pendidikan kewirausahaan. Kemudian berikutnya adalah tahap ketertarikan terhadap kewirausahaan. Nah, supaya muncul ketertarikan terhadap kewirausahaan biasanya dimunculkan role model atau orang-orang bisnis yang menginspirasi. Jadi mereka orang-orang sukses yang memiliki inspirasi, bisa mempengaruhi orang lain dan menunjukkan keberhasilannya. Maka dengan melihat atau mengikuti pola hidupnya, mengikuti kegiatan bisnisnya, biasanya orang akan tertarik dengan kewirausahaan. Berikutnya adalah tahap proses gejolak spiritual dan emosi. Nah, di sini setelah mereka dikenalkan dengan keilmuannya, kemudian mengenal pebisnis yang suksesnya, mengetahui role modelnya, kemudian terinspirasi, baru dia akan merasakan gejala emosi atau gejala spiritual. Nih saya kayaknya harus punya kehidupan yang lebih baik nih gitu. Kemudian nih saya kayaknya nggak boleh nih diam-diam saja nih, harus punya income yang bisa membuat saya menjadi lebih baik. Nah, itu nanti akan ada gejolak di dalam dirinya. Atau mungkin secara spiritual misalnya kita tahu di dalam keterangan-keterangan agama itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik banyak bersedekah daripada meminta-minta gitu. Jadi lebih baik menghasilkan daripada hanya menunggu dikasih gitu ya. Nanti akan ada gejolak seperti itu. Kemudian tahap pengambilan keputusan untuk memilih karir sebagai wirausaha. Nah, ini cukup penting fase ini. Jadi nanti akan ketemu dengan suatu tahapan di mana ada galau nih. Misalnya saya ini harus mengambil karir sebagai seorang entrepreneur atau misalnya profesi tertentu yang sekarang digeluti, misalnya lagi kuliah keperawatan misalnya, atau lagi kuliah kebidanan. Apakah saya menjalani proses pendidikan ini kemudian karir kewirausahaannya nanti aja, ataukah memang saya bisa di samping itu bisa gitu menjalani juga proses kewirausahaan. Nah, nanti keputusan untuk memilih itu ada resikonya tentunya. Kalau misalnya Anda akan memilih salah satu, saya mau mempelajari profesi benar, berarti belum nyampe ini motivasinya belum tergugah. Tapi kalau misalnya Anda profesi dijalani, merintis karir dengan melalui pendidikan, tapi kewirausahaan juga sebagai sampingan atau untuk memacu soul-nya, jiwa entrepreneurnya dijalani gitu. Nah, berarti Anda resikonya harus bisa membagi waktu gitu. Karena sebenarnya sih tidak ada yang boleh setengah-setengah ya, harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya itu memungkinkan bisa dijalani, ya tinggal kita pinter-pinternya membagi waktu. Karena katakan begini, kuliah tidak ada kuliah 24 jam itu. Pasti kuliah itu hanya sekian jam dari satu hari. Sisanya bisa dilakukan untuk mencoba untuk di entrepreneur. Entrepreneur itu ingat tidak dibatasi waktunya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa kapan saja gitu.
Nah, kemudian tahap berikutnya tahap mempersiapkan diri menjadi seorang wirausaha. Nah, tahap persiapan ini diantaranya misalnya kalau misalnya Anda, oke lah saya mencoba terjun di bidang wirausaha, di bidang entrepreneur, berarti harus mencoba membuka diri, menambah relasi, harus punya banyak jejaring, jangan diam aja, jangan mager, harus banyak pertemanan, media sosialnya juga aktif, keilmuannya juga ditambah dan sebagainya. Itu harus dipersiapkan. Kemudian berikutnya tahap mempersiapkan kerangka bisnis. Nah, kalau sudah di antara tahapan-tahapan yang barusan disebutkan itu, maka Anda silahkan mencoba membuat namanya business plan gitu. Jadi dicoba dulu kira-kira apa nih, saya mau usaha di bidang apa. Nah, biasanya kalau memilih usaha itu sesuatu yang disukai dulu gitu, yang sifatnya Anda menyukainya, jangan yang nggak tahu apa-apa terus Anda pengen terjun di bidang itu. Nah, jadi memilih usaha itu sebaiknya minimal yang Anda suka dulu gitu. Itu trik-trik bisnis plan nanti di pertemuan berikutnya ada ya. Kemudian setelah tahapan-tahapan rangkaian yang barusan disebutkan, baru kita bisa memulai bisnis dari yang kecil-kecil aja dulu, kemudian menjalankan, mengelola, dan insya Allah bisa mengembangkannya. Berikutnya ini adalah kelebihan dan kelemahan. Semua profesi pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Nggak ada yang baik-baik, semua nggak ada yang jelek-jelek semua. Kaum misalnya kaum gaji mah tenang gitu, digaji setiap bulan, mau kerja mau enggak digaji setiap bulan, enggak seperti itu. Selalu ada kekurangan dan selalu ada kelebihannya. Nah, begitupun dengan profesi entrepreneur, profesi wirausaha. Apa kelebihannya? Yang pertama, kelebihannya menjadi seorang wirausaha itu dia bisa menjadi pemimpin. Dia bos di perusahaannya sendiri. Sekecil apapun itu bisnisnya, itu adalah dia adalah bosnya gitu ya. Kelemahannya apa? Tanggung jawabnya besar. Kalau misal katakan dia belum punya pegawai, dia tetap punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap bisnisnya yang dia kelola gitu. Apalagi kalau sudah punya pegawai, tanggung jawabnya bertambah. Tanggung jawab terhadap pegawai bawahannya yang harus dihidupinya, harus berpikir keras bagaimana caranya produksi tetap jalan supaya bisa menggaji pegawai. Jadi kelebihan kurangnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan ide-ide kreatif. Nah, kalau menjadi seorang entrepreneur itu biasanya kan banyak idenya tuh. Ide-ide itu bisa diimplementasikan gitu, karena di dalam bisnis itu dia yang punya kuasa. Kalau misalnya kita bekerja di suatu instansi, di suatu perusahaan, di organisasi, ya pastinya ada birokrasinya, nggak bisa apa ide kita kemudian langsung diimplementasikan, harus banyak ininya ya, pertimbangan ABCD-nya gitu. Nah, kalau kita memilih wirausaha, ide-ide kreatif itu akan muncul dan bisa diimplementasikan, bisa langsung dikerjakan gitu. Nah, kelemahannya apa? Memiliki kemampuan dan keterampilan bisnis ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kelebihan dari entrepreneur itu peluang mendapatkan keuntungan besar. Nah, ya. Kalau menjadi entrepreneur itu untungnya bisa 100.000, 1 juta, 10 juta, atau 100 juta. Kita yang tentukan. Kita pengen berapa untungnya, kita bikin target, kita yang kerjakan. Jadi sesuai dengan target kita. Jadi untungnya bisa besar, tapi kelemahannya apa? Harus berani mengambil resiko. Di dalam bisnis itu berlaku high risk, high benefit. Semakin tinggi resiko, semakin besar keuntungannya. Jadi kalau barang siapa yang berani mengambil resiko, maka keuntungan menanti di sana gitu ya. Tapi kalau yang banyak penakut, takut ini takut itu, nah itu berarti kurang suka tantangan. Berikutnya, kemandirian dalam mengambil keputusan. Nah, seorang pemimpin itu dituntut untuk bisa cepat di dalam mengambil keputusan. Harus responsif terhadap keadaan, harus bisa melihat situasi bagaimana perusahaannya berjalan. Ini yang saya maksud, ini perusahaan baik kecil maupun besar ya.
Jadi harus segera bisa mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya seseorang itu bukan di entrepreneur, itu nggak bisa ngambil keputusan, pasti birokrasi ya. Jadi harus melewati pimpinan mengambil keputusan itu. Tapi kalau seorang entrepreneur justru dituntut harus bisa cepat mengambil keputusan, melihat situasi yang ada ya. Kemudian kelemahannya apa? Proses belajar sepanjang hidup, tidak mendapatkan tunjangan. Yang pertama itu tidak mendapatkan tunjangan, ya sudah jelas karena dia usaha di perusahaannya dia sendiri. Kemudian proses belajar sepanjang hidup, jadi setiap harinya itu selalu pelajaran. Kan di dalam bisnis itu tidak ada kepastian. Bisa hari ini untung, bisa besok buntung, bisa hari ini menguntungkan, bisa besok merugi. Jadi setiap apa yang terjadi di perusahaan itu harus benar-benar ada evaluasinya, dijadikan pembelajaran untuk dapat terus mengembangkan perusahaannya. Kemudian yang terakhir, kebebasan melakukan manajemen bisnis. Jadi karena entrepreneur itu tidak diukur di dalam keputusan rangka waktunya gitu. Jadi bebas di dalam melakukan manajemen bisnisnya. Misalnya sudah ditentukan mau produk ini selesai atau akan dipromosikan misalnya 2 bulan lagi gitu. Tapi ternyata situasinya lain karena pasar itu tidak menentu ya, maka bisa didesak untuk segera diselesaikan. Jadi waktu itu bisa dikat. Tentunya dengan ada planning, tentunya dengan memperhatikan rencana A, B dan selanjutnya dan yang lainnya maksudnya. Kemudian kelemahannya sulit mendelegasikan pekerjaan itu ya. Jadi beberapa kelebihan dan kelemahan dari profesi wirausaha atau entrepreneur. Berikutnya ada perbandingan risiko antara pekerja dengan pengusaha. Nih, kalau misalnya seorang pekerja minimal itu kalau salah akan diberi peringatan. Tapi kalau seorang pengusaha salahnya itu akan merugi, jadi baik rugi kecil atau tidak dapat untung gitu. Nah, kemudian seorang pekerja itu risikonya mungkin akan di PHK. Tapi pengusaha bukan PHK lagi, tapi rugi besar. Jadi kalau ada kejadian yang misalnya seperti sekarang pandemi, sesuatu yang tidak diharapkan tiba-tiba terjadi, tidak diprediksi kemudian terjadi. Mungkin kalau pekerja risikonya adalah di PHK, tapi sama pengusaha bukan hanya merasakan itu saja, tapi merugi besar gitu ya. Jadi risikonya lumayan lebih tinggi menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu. Maksimalnya seperti apa? Kalau pekerja mungkin dia bisa dikeluarkan atau sehingga dia tidak dapat lagi bekerja. Tapi kalau pengusaha lebih dari itu, dia bisa membangkrut. Artinya membangkrut itu, kalau bangkrut itu asalnya dari ada menjadi tidak ada, itu namanya bangkrut. Bahkan bukan tidak ada lagi, dari plus jadi minus, bukan jadi nol lagi. Itu namanya kejadian risiko yang maksimal ya, risiko yang sangat besar gitu ya. Berikutnya ini adalah perbandingan manfaat antara pekerja dengan pengusaha. Hasil minimal yang diterima oleh seorang pekerja bisa berupa gaji atau juga ada tunjangan. Tapi kalau pengusaha, keuntungan perusahaan tetap bisa rugi atau bisa juga impas gitu ya. Artinya impas tuh nggak rugi, nggak untung juga. Kemudian kalau hasil maksimal yang akan diterima bila target pekerjaan tercapai, misalnya sudah ditentukan nih goalnya apa, maka kalau pekerja biasanya dikasih bonus. Ini misalnya sudah sesuai dengan target, kemudian mencapai hasil yang diinginkan, biasanya dapat bonus atau insentif. Tapi kalau seorang pengusaha biasanya akan mendapatkan laba dari total omsetnya. Dan yang berikutnya adalah pendapat dari usaha dalam waktu tertentu. Kalau pekerja biasanya nanti dia akan memiliki saham ya. Tapi kalau pengusaha sebagian besar milik perusahaan dan mereka bisa dijual sebagai asetnya gitu. Selanjutnya ini adalah kemampuan umum wirausaha. Nah, kemampuan wirausaha itu ada 3. Yang pertama ini secara umum ya, secara general. Yang pertama kemampuan manajerial atau managerial skill, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengelola faktor-faktor produksi dengan berbekal
ilmu dan pengalaman. Faktor produksi itu apa? Seperti misalnya SDM atau tenaga kerja, SDA sumber daya alamnya, maksudnya bahan bakunya, modal gitu. Itu termasuk di dalam faktor-faktor produksi. Apakah dia bisa memanage semua itu? Kemudian yang kedua, kemampuan teknis atau technological skill, yaitu kemampuan pengusaha untuk menggunakan teknik atau cara produksi yang tepat dan mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas usaha. Seorang leader yang baik itu tahu betul dari sejak proses produksi, teknisnya seperti apa, mempromosikannya bagaimana, menjualnya seperti apa. Nah, sebaiknya sih seorang pimpinan tuh atau seorang pebisnis itu bukan pimpinan ya, seorang pebisnis itu mengenal, sehingga dia akan tahu gitu bagaimana caranya dia melakukan efisiensi di dalam produksinya. Kemudian yang ketiga, kemampuan organisasi, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengorganisasikan seluruh kegiatan perusahaan, baik internal dalam perusahaannya maupun eksternal atau di luar perusahaannya. Unsur pokok kewirausahaan ada 4. Kemampuan hubungan dengan IQ, dengan kecerdasannya, dan skill atau membaca peluang, berinovasi, dan mengelola serta menjual. Kemudian selain IQ, yang kedua juga dengan EQ, ya, keberanian berhubungan dengan EQ, emosionalnya atau mentalnya, mengatasi ketakutan, mengendalikan risiko, keluar dari zona nyaman. Nah, biasanya seorang entrepreneur tuh harus bisa mengendalikan emosi-emosi seperti itu. Tapi yang jelas biasanya mereka berani keluar dari zona nyaman gitu. Zona nyaman tuh seperti gini, kalau misalnya harus bekerja nggak cuman sampai dari jam 7 sampai jam 4 aja, tapi kadang bisa harus ketemu pebisnis di jam 7 malam, atau harus mengantarkan barang di tengah malam, atau di bawah terik sinar matahari, itu seperti itu. Harus siap gitu, seperti itu. Kemudian keteguhan hati berhubungan dengan motivasi diri, ulet, kemudian persisten, konsisten, pantang menyerah, teguh pada keyakinan, determinasi, kekuatan pikiran untuk berhasil, power of mind. Jadi biasanya seorang entrepreneur, seorang wirausaha itu harus memiliki karakter-karakter seperti itu ya. Jadi harus percaya diri, harus optimis, harus punya pola pikir yang ke depan, yang perspektif, kemudian tapi dia juga ulet gitu, rajin, tidak gampang menyerah, tidak jatuh langsung mengeluh, tapi jatuh mengambil ini, setelah jatuh kemudian mengevaluasi, kemudian bangkit. Jangan tiba-tiba setelah jatuh tiba-tiba bangkit langsung dikerjakan lagi, bukan, jangan ya. Kalau habis jatuh, habis mengalami kesulitan itu ya introspeksi dulu, dievaluasi dulu, kenapa bisa gagal, kenapa bisa terjadi seperti itu, supaya kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya, tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak mengalami kegagalan yang sama gitu ya. Kemudian yang keempat, kreativitas untuk menemukan peluang bisnis berdasarkan intuisi, atau kalau intuisi apa ya, kayak feeling gitu, kayak kayaknya ini bakal booming nih gitu. Itu diasah, biasanya sih itu lebih pada jam terbang ya. Kalau sudah terbiasa mungkin dia bisa menentukan hal-hal yang seperti itu. Kalau pemula agak harus diasah dulu lah ya untuk yang masalah intuisi ini. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor keberhasilan usaha. Nah, usaha supaya bisa berhasil ada banyak faktor. Yang pertama, faktor peluang. Semua orang mengeluh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi bagi orang yang pintar mencari peluang, diambilnya dari sisi positifnya, jangan mengeluhnya, tapi secara dia mensurvei atau dia peka apa yang dibutuhkan di saat pandemi seperti ini. Jadikan itu sebagai peluang. Nah, kemudian yang kedua, faktor SDM nih, faktor diri sendiri, faktor manusianya, faktor orangnya. Kemudian yang ketiga, faktor keuangan, apakah ada aset yang bisa digunakan atau tidak. Tapi catatan penting nih ya, salah besar kalau memulai usaha dengan
berhutang ya. Jadi itu 1000% salah. Jangan memulai usaha dengan cara berhutang. Kalau misalnya punya asetnya, punya tabungannya sedikit, jadikan itu sedikit. Semua bermula dari yang sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya. Tapi yang jelas jangan memulai usaha dengan berhutang. Yang ada nanti kamu usaha itu, hasil usaha itu adalah untuk membayar utang, bukan mencari keuntungan tuh ya. Note ya, itu catatan. Kemudian faktor organisasi dan ada faktor perencanaan. Perencanaan ini paling penting dari semua kegiatan. Jadi di awal harus direncanakan, enggak geradak geruduk, enggak tanpa planning, semua harus direncanakan. Nanti kalau di bisnis tuh ada yang namanya bisnis plan. Jadi harus di planning dulu, harus direncanakan dulu. Kemudian ada faktor pengelolaan usaha, faktor pemasaran dan penjualan. Jadi ditentukan pemasarannya mau online apa mau offline, apa mau COD-an, apa mau buka toko, atau mau seperti apa pemasarannya, sistemnya seperti apa penjualannya. Faktor administrasi, faktor peraturan pemerintah, politik sosial ekonomi dan budaya lokal. Maksudnya apakah yang kita geluti ini termasuknya legal atau ilegal. Jangan sampai kita melakukan usaha yang ilegal, jadi bertentangan dengan pemerintah, bahaya. Jadi nantinya bisa kena denda, kena pasal gitu dan sebagainya. Dan yang terakhir faktor catatan bisnisnya. Kita harus punya catatan bisnis. Jangan terlalu polos lah ya, kita memperhatikan pesaing, kemudian memperhatikan evaluasi perjalanan bisnis kita juga seperti itu. Jadi segala hal sekarang itu kalau memulai bisnis harus ada catatannya. Dimulai dari kapan, modalnya berapa, pegawainya berapa, kemudian keuntungannya berapa, kemudian nanti supaya kita bisa menghitung kapan balik modal. Setelah ditentukan misalnya berapa bulan harus balik modal ternyata tidak tercapai, berarti perusahaannya tidak layak untuk diteruskan gitu ya. Jadi harus punya catatan bisnis. Selanjutnya ini adalah faktor kegagalan usaha. Nah ya, kalau tadi menyemangati supaya bisa termotivasi. Nah ternyata bisnis juga tidak ada yang pasti sukses semuanya, pasti ada yang gagal juga. Apa aja faktor-faktor kegagalan usaha? Pertama, tidak atau jarang membuat perencanaan usaha secara tertulis. Nah ini dari tadi saya sebutkan perencanaan itu penting. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan, di konsep lah istilahnya ya. Ada tulisannya supaya kita arahnya jelas gitu. Kita mau usaha ini seperti apa? Sasaran pasarnya siapa? Apakah kalangan atas, kalangan bawah? Apakah ibu-ibu? Apakah anak kecil? Apakah remaja? Usaha kita ini titiknya yang diutamakan apa kualitas apa kuantitas. Nah itu jadi semuanya harus dikonsep. Nah biasanya orang tuh melewatkan itu. Jadi karena saking semangatnya ingin menjadi seorang entrepreneur, biasanya tanpa konsep gitu, langsung aja ngedrudut gitu. Akhirnya apa, yaitu mengalami kegagalan. Yang kedua, bisnis tidak sesuai dengan kepribadian. Nah tadi saya sebutkan kalau memilih bisnis, usahakan yang kita senangi dulu. Jadi kalau misalnya kita senang, setidaknya kita tahu seluk beluknya gitu. Kalau tidak sesuai dengan kepribadian, Anda sukanya Anda sukanya kecantikan, make up gitu, tapi Anda jualannya di teknis-teknis gitu, misalnya di motor-motor gitu atau alat-alat olahraga gitu. Jadi pokoknya nggak sesuai deh. Anda sukanya kuliner tapi Anda jualannya fashion, itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau sesuatu yang harusnya sesuai dengan kepribadian. Suka make up, maka jualannya yang seperti itu. Suka mukbang, jualannya kuliner gitu. Kurang lebih seperti itu ya, yang disukai lah. Lokasi bisnis yang tidak strategis. Nah ini pemilihan lokasi ini penting ya. Jadi harus mencari tempat yang memang banyak di keramaian gitu, banyak orang gitu, atau memang di lokasi itu yang memang belum ada tempat yang menjual seperti yang kita sama. Oh ya, saya mau nambahkannya, kita usaha itu nggak cuma produk ya. Yang namanya bisnis itu
dibagi dua, ada produk, ada layanan. Bisa itu berupa produk berbentuk atau bisa itu layanan atau pelayanan jasa gitu ya. Jadi pemilihan tempat penting. Jangan di tempat yang sepi gitu, nggak ada orang yang lewat. Atau kalau misalnya kita sewa ruangan, sewa lapak itu di pasar atau misalnya di supermarket, carilah tempat yang bukan di ujung gitu, tapi ya kalau nggak bisa depan pintu itu kan pasti harganya beda, ya agak pertengahan gitu. Jangan terlalu di ujung ya, itulah harus mencari lokasi bisnis yang strategis. Kalau enggak ya tinggal menunggu kegagalan. Berikutnya adalah bisnis yang tidak mempunyai tenaga ahli dan keunggulan kompetitif. Nah, ini ya sangat kita perlukan SDM atau pegawai yang kompeten di bidangnya. Jadi ya kalau misalnya Anda misalnya usahanya di bidang kuliner, berarti harus cari orang yang pintar masak gitu. Kalau usahanya di bidang fashion, berarti mencari orang yang suka stylish, jadi dia bisa menciptakan model-model yang bagus gitu, atau yang bisa jahit atau sebagainya ya. Pokoknya yang kompeten di bidangnya lah ya. Kemudian nomor 5, tidak berorientasi ke depan dan tidak melakukan riset atau analisa pasar. Nah itu, jadi dia tidak melakukan survei, tidak melihat situasi. Jadi berasa misalnya minggu ini penjualan bagus nih, lagi kenceng-kencengnya, mentang-mentang pojoknya lagi kenceng, terus dia lihai, jadi tidak memperhatikan bahwa pesaing itu selalu melihat kita, pesaing itu melihat kenapa ya dengan perusahaan itu kok kenceng banget, apa ya yang beda dengan perusahaannya. Dia bisa aja meniru, jadi follower kita, bisa aja menciptakan produk yang sama. Nah, jadi kita harus tetap menganalisa pasar, meriset. Jadi jangan terlalu lengah dengan bisnis yang sedang kita jalankan ya. Karena apa? Karena kita harusnya berorientasi ke depan. Misalnya kita mau menjual jilbab nih, jilbab model sekarang seperti ini. Harus punya ide cadangan berapa bulan lagi akan muncul model yang baru seperti apa. Jadi terus berkembang terus gitu. Kemudian yang keenam, mengabaikan masalah legalitas atau perizinan seperti tadi ya, menjual barang-barang yang ilegal, yang tidak boleh dijual seperti itu. Atau misalnya Anda melakukan penjualan dengan merek orang gitu. Katakanlah misalnya gini, kalau di tempat saya itu biasanya ada konveksi yang jualan baju olahraga atau celana olahraga. Nah, pakai merek katakanlah yang sudah terkenal di dunia kan, Adidas, Nike, seperti itu. Kemudian mereka bikin produk dan menempelkan merek seperti itu, merek Adidas, merek Nike. Nah, itu mengabaikan legalitas. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ada sidak dan didenda, ya karena memang tidak melakukan hal yang seharusnya gitu ya. Jadi hati-hati kita nanti kalau di dalam bisnis juga harus yang aman-aman aja lah, jangan mencari sesuatu yang curang gitu ya. Dan yang 7, tidak kreatif dan inovatif. Wah, ini bahaya. Jadi pasar akan mengalami kejenuhan, kemudian pelanggan juga akan lari. Karena apa? Produknya begitu-begitu aja ya. Jangankan produk-produk yang stylish, yang model seperti baju atau seperti makanan yang kekinian, enggak. Coba kita lihat barang pecah belah aja, modelnya beda-beda. Kalau misalnya lihat pot bunga, dari cuman gambar bentuknya ember, sekarang udah macam-macam bentuknya, warnanya juga nggak hitam semua, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang macam-macam gitu. Jadi harusnya selalu kreatif dan inovatif. Bahkan di awal-awal tuh dijelaskan bahwa kunci atau karakter atau ciri khas dari seorang entrepreneur itu adalah kreatif dan inovatif. Makanya harus banyak ide. Nah, kalau tidak kreatif dan inovatif, tunggu kegagalan dalam usahanya. Begitu. Masih ada kita ini tentang persiapan menjadi pengusaha. Kalau ingin menjadi pengusaha, apa aja yang harus disiapkan? Yang pertama, tidak meyakini mitos-mitos yang salah tentang wirausaha. Jadi udah ketakutan duluan gitu ya. Jangan meyakini mitos-mitos. Kita mah yang ini aja, yang nalar aja, yang masuk akal aja.
nggak usah percaya yang mitos-mitos ya, nggak maju-maju kalau hidup kita percaya dengan yang gitu. Kemudian yang kedua, mampu melawan ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Makanya dari itu harus optimis, harus percaya diri, harus punya motivasi tinggi. Jangan terlalu banyak takut, harus berani mengambil resiko. Jadi kalau kebanyakan takutan mau jalan-jalan, takut nih kalau bikin ini nanti nggak laku. Takut nih kalau bikin ini nanti nggak ada yang beli. Nanti kalau nggak beli mau dikemanain barangnya? Ya belum bikin apa-apa udah banyak takutnya gitu ya. Jadi ya kita pegangannya ini aja, bahwa hasil tidak akan mengingkari ikhtiar gitu ya. Jadi barang siapa yang ikhtiar pasti akan mendapatkan hasil. Seberapa besar hasil yaitu banyak faktor yang menentukan. Yang penting do it, kerjakan, lakukan, jangan terlalu banyak takutnya ya. Yang ketiga, mengumpulkan sebanyak mungkin modal untuk menjadi wirausaha sukses ya. Ingat, modal itu tidak harus selalu berupa uang. Uang salah satunya, tapi tidak hanya berupa itu, tapi diantaranya koneksi, jejaring, pergaulan harus ditambah, ilmu juga harus ditambah. Jadi sebelum kita sampai ke titik aku akan memilih menjadi akan menjadi seorang entrepreneur, ya bisa dilakukan itu. Yang bisa kita lakukan diantaranya memperbanyak modalnya, yaitu tadi yang saya sebutkan. Tidak harus selalu uang. Kalau uang ya jelas ya, tapi tidak harus selalu uang. Bisa yang lainnya. Ilmu, jejaring, pergaulan, tekeng cicing wae di bumi gitu. Yang berikutnya adalah modal sukses berusaha. Modal sukses berusaha, berwirausaha, modal sukses tadi kegagalan, sekarang modal suksesnya apa? Satu, ada banyak pengalaman. Tapi kalau misalnya pemula belum punya pengalaman, nggak apa-apa. Kalau kita nggak mulai-mulai ya nggak akan ada pengalaman gitu ya, harus dimulai tetap. Yang kedua, pengetahuan ya, harus mencari ilmu, harus merasa bahwa diri ini selalu ingin menambah ilmu, selalu haus dengan belajar, haus dengan ilmu ya, harus selalu nambah ilmu, pengetahuan, banyak berdekatan atau banyak berinteraksi, berbicara dengan orang-orang sukses. Jadi nanti kita akan ada di lingkaran orang-orang yang sukses, nanti akan kecipratan sukses gitu. Kemudian juga modalnya itu skill, kita nggak boleh polos-polos banget, harus punya keterampilan. Makanya dari itu pemilihan bisnis itu yang sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan kepribadian, yang sesuai juga dengan skill yang kita punya. Kalau di bidang kesehatan misalnya perawat, banyak peluang yang bisa kita lakukan, ide-ide bisnisnya banyak. Kemudian yang keempat yaitu keberanian. Nah, harus berani, terutama berani mengambil resiko. Ulah sieunan, jangan banyak takut ya. Ingat seperti tadi saya bilang, high risk high benefit. Semakin tinggi resiko, semakin besar keuntungan menanti ya. Kemudian harus punya konsep bisnis ya, dibuat bisnis plan-nya. Kemudian jaringan relasi harus diperbanyak, jaringnya, pertemanan, pergaulan, relasi, media sosial dan sebagainya. Motivasi harus terus ditumbuhkan, harus terus dipacu. Motivasi ini jangan cuma sekali dua kali mendengar orang berbicara motivasi, enggak gitu. Kemudian motivasi bisa dari luar, bisa dari dalam diri juga. Misalnya Anda melihat keluarga seperti apa, kemudian termotivasi untuk punya kehidupan yang lebih baik dengan cara memilih entrepreneur. Kemudian yang berikutnya kreatif dan inovatif. Nah ini kreatif dan inovatif. Zaman sekarang kalau nggak kreatif mah ketinggalan ya, harus kreatif kita itu. Apalagi sekarang itu yang harus didengungkan dan harus diikuti adalah semua hal bersentuhan dengan teknologi. Nah kita ini harus peka dengan teknologi, harus mengikuti perkembangan teknologi. Orang sekarang baru era 4.0, di luar sana udah pada berbicara dengan masalah era 5.0, sudah membicarakan era 5.0, padahal kita 4.0 aja masih kegusur-gusur gitu. Nah, jadi harus mengikuti perkembangan zaman, kemudian memotivasi diri untuk selalu kreatif dan inovatif.
Kemudian modal suksesnya ya tidak bisa dipungkiri uang, aset atau modal itu sangat mempengaruhi seseorang untuk sukses. Dan yang terakhir keberuntungan atau laki. Nah, kalau keberuntungan atau laki ini tidak bisa direncanakan, tidak bisa dikonsep karena itu namanya juga laki. Datang laki strik laki keberuntungan, jadi datangnya dari yang di atas ya, siap-siap aja. Kan ada yang seperti ini, seperti momen tertentu, misalnya gini, seorang pebisnis tuh baru dia mulai, tapi ketika dia menemukan momen yang pas gitu, kemudian dapat artinya dia laki, beruntung, tiba-tiba langsung naik gitu, langsung perusahaannya langsung jet set, langsung naik, berkembang dengan pesat. Tapi ada juga yang perusahaan pebisnis yang sudah bertahun-tahun begitu aja tidak pernah ada perkembangannya, karena mungkin itu belum menemukan momen yang pas ketika untuk mengembangkan bisnisnya. Yang terakhir ini adalah implementasi kewirausahaan. Setelah panjang lebar tadi, lalu bagaimana mengimplementasikan kewirausahaan? Yang pertama, Anda mengamati lingkungan. Lingkungan itu jangan jauh-jauh dulu. Lingkungan keluarga dulu. Habis itu lingkungan terdekat dengan Anda diamati. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, itu yang harus kita amati. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sesuatu yang dapat dikerjakan dan memberi manfaat. Ya, jadi jangan mager, tapi berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya itu seperti itu. Apakah bernilai atau tidak, setidaknya melakukan hal yang bermanfaat positif gitu. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, kan sumber daya tadi ada sumber daya alam tuh, maksudnya bahan bakunya bisa, kemudian skillnya bisa, kemudian mencari-cari siapa nih kalau nanti saya bekerja, kalau saya nanti membuka usaha, siapa kira-kira pekerja di lingkungan terdekat yang bisa diajak kerjasama gitu. Jadi dari lingkungan terdekat aja dulu. Misalnya ada tetangga nih kerjaannya kalau udah siang nih nongkrong aja di gardu, ajak deh kalau sama kamu nih, bisa nggak diajak kerja sama, dia bisanya apa gitu, di bagian apa dan sebagainya. Dan setelah itu kalau sudah tahapan terakhirnya ya tentunya tinggal menerima imbalan ya. Jadi kalau sudah mengerjakan semuanya, kita tinggal menunggu hasil seperti itu. Nah, mungkin untuk proses kewirausahaan yang bisa saya jelaskan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.